Etiket makan dari negara Cina. Negara Cina adalah negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini memiliki berbagai macam keunikan. Salah satunya adalah di bidang kuliner. Nah, negara Cina memiliki berbagai macam kuliner seperti olahan mie dan juga dimsum. Nah, dengan berbagai macam olahan atau makanan khas dari negara Cina, apakah ada etiket ketika kita akan mencicipi hidangan-hidangan itu? Kemudian, apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana etiket yang diperlukan atau yang dilakukan ketika kita akan mencicipi makanan-makanan khas dari China. Nah, yang pertama adalah etiket ketika baru datang ataupun ketika akan duduk. Nah, di mana pertama ketika kita baru datang, kita sebaiknya memperkenalkan diri ataupun bisa saja diperkenalkan ataupun perkenalan terlebih dahulu oleh tuan rumah. Nah, dalam hal ini setelah adanya perkenalan, kita kemudian duduk sesuai posisi ataupun sesuai pengaturan meja perjamuan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika tuan rumah atau tetua atau orang yang dianggap tua belum duduk di tempatnya, maka kita tidak boleh duduk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah duduk, sebaiknya tidak memulai makan atau minum terlebih dahulu, karena orang yang dianggap tua atau tuan rumah seharusnya memulainya terlebih dahulu, dan apabila mereka belum memulai, maka kita pun tidak boleh memulai terlebih dahulu. Nah, kemudian biasanya orang yang tetua ataupun tuan rumah memulai perjamuan dengan bersulang minum. Nah, dengan hal itu maka perjamuan akan dimulai. Etiket sebelum makan yang harus kita lakukan pertama kali adalah membiarkan orang tua untuk memimpin jalannya perjamuan makan. Biarkan mereka duduk terlebih dahulu dan layani terlebih dahulu. Apabila ada minuman yang ingin kita tuangkan, tuangkanlah kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, jika mereka belum menggigit gigitan pertama makanan mereka, janganlah kita makan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, jangan mulai makan apabila tuan rumah belum memberikan tanda untuk memulai makan. 吃饭了。爸爸吃饭，妈妈吃饭，好，乖，好吃饭，吃饭，好吃饭。 Dan yang ketiga, bersihkan alat makan kita dengan air atau teh yang sudah disediakan di restoran atau di rumah orang yang mengundang kita. Etiket ketika makan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersikap anggun dan juga sopan ketika kita mengambil makanan dengan sumpit. Yang kedua adalah mengambil makanan yang paling dekat dengan kita. Usahakan mengambil makanan yang paling dekat posisinya dengan kita. Dan jika kita ingin menambah makan, tunggulah makanan tersebut berputar satu putaran penuh sehingga orang-orang mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, yang ketiga, jika kita menjadi tuan rumah, kita harus menawarkan makanan khusus kepada orang yang kita undang sebelum kita mengambil makanan tersebut untuk diri kita sendiri. Hal ini untuk menunjukkan rasa hormat dan juga rasa perhatian kepada orang yang kita undang. Nah, jika kita sebagai orang yang diundang, kita ingin menolak makanan tersebut, kita bisa mengucapkan secara langsung atau kita bisa menaruh makanan tersebut di piring kita dan tidak dimakan. Nah, selanjutnya kita sebagai orang yang ditawari makanan atau disajikan makanan, jangan pernah meletakkan tangan kita di atas tangan mereka pada saat mereka menyajikan makanan. Dan yang keempat atau yang terakhir, gunakan tusuk gigi apabila kita ingin mengambil makanan yang terselip di gigi kita, jangan menggunakan jari. Filosofi sumpit di negara Cina. Sumpit dikenal di Cina sekitar 5.000 tahun yang lalu, namun baru dimasyarakatkan sejak zaman dinasti Shang pada tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Digunakannya sumpit bermula dari kebiasaan orang memasak di zaman dahulu. Di Cina, sumpit tidak sekedar alat bersantap, tapi mengandung nilai, etiket, dan filosofi. Banyak pakar menilai pemakai sumpit akan memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Bahkan, sumpit dianggap sebagai pelambang kesetaraan, keharmonisan, dan persatuan. Sepasang sumpit harus setara dan sama tingginya, kalau tidak akan menyulitkan orang saat mengambil makanan. Cara penggunaan sumpit. Yang pertama,
Taruh satu sumpit di antara jari telunjuk dan ibu jari. Kedua, seimbangkan di jari manis, letakkan sumpit kedua di antara jari telunjuk dan ibu jari. Taruh di jari tengah, pegang sumpit kedua dengan kuat menggunakan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Fungsi telunjuk dan jari tengah untuk menggerakkan sumpit. Pakai jari telunjuk dan jari tengah untuk mengambil makanan, dan kamu bisa pegang sumpit seperti memegang pensil. Kemudian selipkan sumpit kedua di sela-sela ibu jari dengan jari telunjuk. Letakkan di atas jari manis. Etiket penggunaan sumpit di negara Cina. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan sumpit. Dan ada beberapa hal yang jangan dilakukan. Mengapa? Karena sumpit itu adalah salah satu alat makan utama yang ada di negara Cina. Untuk hal yang pertama, jangan menusuk sumpit kamu langsung ke nasi. Karena hal tersebut mirip sekali dengan penancapan dupa pada ritual sembahyang leluhur atau untuk memberi persembahan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi, hal tersebut disarankan jangan dilakukan apalagi saat makan. Dan itu juga dapat diartikan dengan kita menyumpahi orang yang ada di depan kita dengan kematian. Kemudian yang kedua, jangan letakkan sumpit di atas mangkok dengan posisi menyilang, berantakan, bahkan tidak sejajar panjang pendeknya. Karena hal tersebut bisa membawa kesialan. Adapun pepatah Cina, sancang lian duan, yang apabila diartikan 3 panjang, 2 pendek, dan pepatah ini berhubungan dengan kemalangan dan kematian. Yang ketiga, jangan menunjuk orang dengan sumpit, karena hal itu sangat tidak sopan, dan cobalah untuk menghindarinya. Apabila tidak sengaja melakukannya, segera meminta maaf. Kemudian, hal yang keempat, jangan menusuk-nusuk sumpit ke makanan. Apabila belum bisa menggunakan sumpit, sebaiknya bisa meminta ke tuan rumah ataupun pelayan restoran untuk dibawakan sendok ataupun garpu. Karena hal tersebut sangat tidak sopan dan seperti sikap seorang anak kecil. Kemudian yang kelima, jangan memukul mangkok ataupun piring menggunakan sumpit seperti stick drum, karena dianggap kasar dan tidak sopan. Kemudian dapat diasosiasikan dengan sikap pengemis yang sedang meminta-minta. Dan yang terakhir, jangan menggunakan sumpit untuk memilah-milah makanan. Ini adalah sebuah sikap yang buruk di antara orang Cina yang menganggap setelah kamu memilah makananmu, mereka harus memakan makanan yang sudah kamu tolak. Nah, itu dia beberapa hal yang menjadi etiket penggunaan sumpit di negara Cina. Intinya, sumpit hanya untuk digunakan sebagai alat makan dan tidak boleh dijadikan mainan atau hal lainnya. Cara menggunakan cangkir dan teko. Pertama, untuk melakukan kegiatan bersulang adalah sopan bagi Anda untuk berdiri terlebih dahulu. Kemudian, memegang gelas dengan kedua tangan Anda. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati sesama teman atau karib kerabat yang sedang menikmati teh ataupun minuman. Kedua, jika Anda ingin menawarkan bersulang kepada orang secara satu persatu, maka wajib bagi Anda untuk mengetahui urutannya, baik dari usia, kemudian statusnya. Urutan bersulang yang normal adalah pertama, tuan rumah mengusulkan bersulang kepada tamu kehormatan. Kedua, peike atau tamu yang diundang untuk membantu menjamu tamu kehormatan mengusulkan bersulang kepada tamu kehormatan. Dan yang ketiga, tamu kehormatan mengusulkan bersulang sebagai balasannya. Nah, akhirnya peike akan bersulang satu sama lain. Ingat, sebagai tamu, jangan mengambil peran tuan rumah untuk bersulang kepada semua orang. Itu adalah sikap yang tidak sopan kepada tuan rumah. Saat bersulang dengan tuan rumah, ada baiknya etiket mendetingkan gelas Anda lebih rendah dari tepi gelasnya sebagai tanda hormat. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang saat makan. Pertama, tidak boleh berisik pada saat makan atau minum sup. Hal tersebut merupakan etiket yang sangat dijaga oleh masyarakat sekitar di sana untuk terus menjaga tradisi yang ada. Yang kedua, dilarang berbicara saat ada makanan di dalam mulut. Selain
hal tersebut tidak sopan dalam kehidupan sehari-hari, ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di sana agar etiket yang senantiasa dijaga oleh masyarakat setempat terus terjaga dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh menjilat sumpit kemudian menjilat piring. Ini merupakan sebuah etiket yang seharusnya benar-benar dijaga oleh masyarakat. Karena kenapa? Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku di masyarakat setempat mengenai cara makan yang tepat. Meletakkan siku di atas meja. Nah, meletakkan siku di atas meja ini hanya akan membuatmu terlihat seperti seseorang yang tidak ramah dan tidak suka berbagi. Selain itu, meletakkan siku di atas meja juga akan menambah potensi. Tanganmu akan menyenggol makanan atau minuman yang lain. Saat menghadiri jamuan makan, sebaiknya kita tidak boleh mengeluarkan kembali makanan yang sudah kita cicipi. Bukan hanya karena merupakan kebiasaan buruk, akan tetapi juga kita harus menghormati para tamu yang sedang ada pada jamuan makan tersebut. Lazy Susan berfungsi untuk mempermudah pengunjung untuk mengambil lauk. Nah, memutar Lazy Susan itu harus searah dengan jarum jam dan tidak boleh berlawanan dengan arah jarum jam, karena itu merupakan kebiasaan buruk yang harus dihindari. Ketika jamuan makan dimulai, kamu bisa menyendok makanan dalam porsi yang pas, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera makan Anda, maka harus tetap makannya sebanyak mungkin sebagai salah satu cara untuk menghargai orang yang mengadakan jamuan. Tiongkok merupakan negara dengan etiket, sejarah panjang, dan tradisi budaya. Banyak kebiasaan yang telah dilestarikan dari zaman kuno. Dalam hal pola makan, serangkaian etiket meja juga telah dibentuk. Masyarakat Cina memiliki 8 nilai kebajikan yang menjadi nilai-nilai moral etnis Tionghoa dan sudah mencakup keseluruhan. Jika ada nilai-nilai lain, maka nilai tersebut merupakan turunan dari 8 nilai kebajikan seperti Dizigui. Nah, Dizigui itu merupakan pendidikan budi pekerti dalam budaya Tionghoa. Maka tak heran jika masyarakat Cina ini memiliki pandangan yang cukup tinggi terhadap etiket, tak terkecuali pada saat mereka melakukan perjamuan. Mereka menekankan untuk menjaga keselarasan dan hubungan baik antar sesama dan nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur.